Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Fajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari praktikum yang telah kita lakukan pada pertemuan yang tentang membahas tentang filter IIR. Nah, di sini pada percobaan pertama kita akan melakukan percobaan di mana kita mencobakan untuk mendesain sebuah filter digital dengan metode Butterworth. Nah, di sini mungkin kita akan membaca sedikit dari landasan teori di mana filter IR itu merupakan uh, merupakan sebuah filter digital yang mempunyai feedback nantinya. Dapat kita lihat di sini. Di sini kita juga akan mendesain AR dengan prototype analog filter. Nah, ini yang kita gunakan dengan Butterworth nanti. Salah satu prototype itu adalah Butterworth Virtual Analog. Dengan di sini sudah ada kodenya ini yang kita akan cobakan nanti. Selanjutnya itu adalah perjalanan dengan metode direct design. Nah, untuk metode direct design dapat di sini codingannya, di mana M ini merupakan sinyal yang dilewatkan dan tidak dilewatkan. Nah, dengan metode Yule Walk menggunakan persamaan Yule Walker. Nah, di sini selanjutnya itu pemfilteran dengan IR. Dan juga kita langsung saja ke praktikum yang pertama, di mana pada percobaan pertama kita akan menggunakan prototipe analog filter, di mana kita akan mencobakan pembuatan filter dengan menggunakan salah satunya yaitu prototype Butterworth. Nah, di sini kita sudah punya codingannya, di mana kita mempunyai order of filter itu sebesar 4, di mana pada percobaan pertama ini kita disuruh mencobakan membuat sebuah uh, sebuah low pass filter, di mana sebuah low pass filter di mana frekuensi cut off itu adalah 0,45. Nah, langsung saja kita cobakan. Selanjutnya itu di sini kita punya fungsi butler untuk menggunakan prototype Butterworth. Mungkin langsung saja kita lihat hasilnya. Nah, di sini dapat kita lihat di sini terdapat pada 4,5 itu merupakan frekuensi cut off, di mana transition bandnya itu dimulai dari di sekitaran 0,32 sampai dengan 0,8. Nah, itu merupakan posisi dari transition band. Untuk pass bandnya itu merupakan dari 0 sampai dengan 0,31, sekitaran 0,31. Dan untuk frekuensi cut off-nya itu berada di 0,45, di mana transition band yang sudah saya sebutkan dari 0,3 sampai dengan lengkungan di sini itu 0,7 sekian. Nah, maaf. Selanjutnya, untuk percobaan 2 kita mencobakan filter bandpass, di mana kita menggunakan dari 0,25 sampai dengan 0,55. Dengan 0,55 tinggal mengubah nilai dari WC. Nah, di sini sudah terdapat bandpass, di mana frekuensi transisi band yang pertama itu dari 0,1 sampai dengan 0,25, di mana cut off-nya ini berada di 0,25, berarti transition band itu sampai dengan 0,2. Maaf. Oke, coba ulangi lagi. Di mana dapat kita lihat di sini kita sudah membuat bandpass, di mana frekuensi cut off yang pertama itu adalah 0,25, kemudian frekuensi cut off upper yang atas itu adalah 0,55, di mana akan tercut off di 0,55, di mana filter frekuensi yang dilewatkan itu nantinya pada transition bandnya itu dari
0,5 sampai dengan 0,7 hingga baru dilewatkan secara apa. Dan di sini kita dapat lihat pada grafik itu tidak berbentuk kotak karena merupakan filter IR. Karena sendirinya filter IR ini digunakan untuk menghemat daya atau resource, menghemat cost sehingga hasilnya itu tidak lebih sehingga hasilnya kalah dibandingkan dengan filter FIR. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan filter high pass, di mana itu cut off itu adalah 0,25. Di sini kita tinggal menambahkan di sini high. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat di mana frekuensi cut off itu adalah 0,25, di mana transisinya itu dari 0,1 sampai dengan 0, kurang dari 0,4. Lebih dari 0,3 dan kurang dari 0,4. Di sini dapat kita lihat frekuensi yang dilewatkan di sini. Mungkin selanjutnya kita akan beralih ke direct design. Nah, untuk direct design di sini tinggal mengubah nilai M, di mana kini kita mempunyai nilai M dan kini kita mempunyai nilai frekuensi. Untuk dilewatkan nantinya di sini ada Yolwalk bersama Yolwalk frekuensi, kemudian kita melakukan plotting. Nah, di sini kita cobakan saja. Untuk yang pertama itu kita mencobakan membuat high pass filter. Oke, kita dalam A1, dalam hal ini tetapkan A beri 1 untuk 6 komponen. Oke, ini nilai 1 untuk 6 pertama. Berarti kita membuat low pass filter ke 6. Nah, di sini kita dapat lihat low pass filter di mana dia akan melewati sampai dengan 0,6, berarti 0,55, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti di 0,55 itu frekuensi cut off-nya. Dapat kita lihat di sini pada direct design ketika menyampai posisi cut off dia langsung akan turun sehingga transition band itu lebih dari 0,55 sampai dengan 0,65. Kemudian kita mencobakan untuk membuat filter high pass filter dengan frekuensi cut off itu 0,25. Berarti sini 0 0 3 di 1. Oke. Nah, di sini kita dapat lihat high pass filter di mana cut off itu berada di 0,25. Kita dapat lihat transition band itu dari 0,25 sampai dengan 0,3. Ya, 0,35. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa pada saat kita menggunakan direct design, frekuensi cut off-nya itu langsung sesuai dengan kita masukkan, di mana kita memasukkannya itu pada saat 0,25, frekuensi cut off itu 0,25, maka frekuensi band transisinya itu berawal dari 0,25. Di sini kita juga dapat lihat di mana frekuensi maksudnya transition band itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan kita menggunakan filter analog butterworth tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat band pass, di mana pada band pass itu kita menggunakan frekuensi 0,25 sampai 0,55. Ke 4, 6 di sebelah sini. Oke. Sini kita telah mencobakan membuat sebuah filter dari 0,25 sampai 0,55, di mana cut off bawah itu adalah 0,25 dan sedangkan cut off atas itu adalah 0,55. Di sini juga kita dapat lihat filter radial dan Yolwalk design, di mana Yolwalk itu merupakan yang orange, di mana untuk
eh band pace-nya dapat kita lihat dari 0,25 sampai 0,66 0,55, di mana kita dapat lihat di sini untuk uh, transition band itu tidak terlalu panjang, di mana filter itu mungkin lebih akurat, lebih jelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan ketiga, di mana kita membuat filter sederhana. Di sini kita diminta untuk membangkitkan dua sinyal dengan amplitudo 1 dan amplitudo 0,25 dengan frekuensi pertama itu 200, frekuensi 2 600 dengan menggunakan sampling rate yang sama, yaitu adalah 2000. Nah, di sini oke. Ini sinyal pertama 2000, dimana frekuensi sampel itu udah 2000, frekuensi satu untuk sinyal pertama itu 200. Di sini amplitudo jadi untuk membangkitkan sinyal pertama, dan untuk kedua itu mempunyai frekuensi 600 dengan frekuensi sampel yang sama dan juga amplitudo 0,25. Nah, selanjutnya kita lihat sini penjumlahan sinyal itu tinggal menjumlahkan S1 tambah S2. Kemudian kita melakukan filter, di mana hasil dari filter itu akan dikonvolusikan, di mana butter filter itu kita akan konvolusikan dengan sinyal keluaran sinyal S1 tambah S2. Untuk langsung saja kita lihat di sini, di mana penjumlahan sinyal yang awalnya seperti ini, sinyal sinus kedua, sinyal sinus pertama, penjumlahan sinyal, kemudian untuk hasil keluaran dari sinyal itu akan halus seperti ini. Dan dapat kita lihat di sini hasil dari penjumlahan sinyal setelah difilter itu lebih melewatkan frekuensi yang sesuai dengan cutoff. Nah, selanjutnya kita akan lanjut saja ke filter IR sederhana, di mana pada filter IR sederhana yang dengan audio kita akan menggunakan sebuah sampel audio, di mana kita akan membangkitkan sinyal berdasarkan audio. Kemudian kita menambahkannya dengan noise, dengan random noise. Kemudian hasil dari audio yang ditambah noise itu akan kita konvolusikan dengan hasil filter butter. Nah, dapat kita lihat di sini. Ketika audio pertama di sini dapat kita lihat setelah ditambahkan noise akan menjadi seperti ini. Namun setelah difilter, hasil dari noise itu akan sedikit berkurang. Di sini kita hanya perlu meningkatkan frekuensi cutoff sehingga hanya melewati frekuensi-frekuensi hingga sesuai, sehingga dapat suara dapat terhindar dari noise. Mungkin yang kita dapat lihat di sini adalah bagaimana sebuah filter IR bekerja, bagaimana dapat kita bandingkan dengan percobaan sebelumnya itu dengan menggunakan filter FIR. Di sini dapat kita lihat IR sendiri itu lebih mudah dikomputasikan dibandingkan dengan FIR. Dapat kita lihat di sini untuk filter IR ini masih kurang dibandingkan filter FIR, masih kalah dengan filter FIR atau dengan menggunakan teknik windowing untuk memperhalus filter hingga membentuk sinyal kotak. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.